Assalamualaikum sahabat keluarga dimanapun, saling menjaga. Selamat berjumpa dengan podcast Saga, akronim dari Sahabat Keluarga, yang merupakan forum berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk sarana edukasi, motivasi, dan inspirasi. Secara harfiah, saga adalah sejenis tumbuhan, baik rambat maupun berbatang. Saga rambat daunnya harum, dipergunakan sebagai bumbu-bumbu dan obat-obatan. Sedangkan saga berbatang berfungsi sebagai pohon pelindung dan buahnya mengandung vitamin sehingga dapat dikonsumsi oleh manusia. Selain itu, saga memiliki makna sebagai hikayat kepahlawanan yang di dalamnya mengandung nasihat-nasihat yang bijaksana. Sahabat keluarga, podcast Sahabat Keluarga. Podcast Saga episode kali ini merupakan penayangan perdana dengan tema Ibu-Ibu Kota Kartini di sudut-sudut Jakarta. Sahabat keluarga, kali ini kita telah kedatangan tamu kehormatan yang tentu saja sama-sama kita sangat banggakan, kita sayangi, Ibu Ferry Farhati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu Tuti? Alhamdulillah baik Ibu, sehat Ibu? Baik. Alhamdulillah. Seger sekali Ibu Tuti. Alhamdulillah Ibu juga. Alhamdulillah. Nah, sahabat keluarga, alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir Ibu Ferry Farhati, dan untuk mengetahui lebih jauh Ibu Ferry Farhati yang saya kira banyak di antara kita yang sudah mengerti, yang sudah mengenal dan juga sudah mengetahui kiprah beliau, namun izinkan kami untuk menayangkan VT berikut ini. Nah, Ibu, kita tadi telah menyaksikan betapa luar biasanya peran Ibu di berbagai bidang, yang salah satunya menjadi pencetus ide, menjadi inisiator penyelenggaraan Ibu-Ibu Kota Awards. Kebetulan Ibu, hari ini kita juga sedang memperingati Hari Ibu Kartini. Nah, Ibu, kiranya apa ya, Bu, makna dari ibu-ibu kota ini dalam perspektif peringatan perjuangan Ibu Raden Ajeng Kartini? Mohon kami untuk diberikan pencerahannya ini, Ibu. Baik.
Belum lama ini tadi saya sedikit kembali melihat cerita dari Ibu Kartini dan saya sangat kagum dengan ibu ini karena beliau di usianya yang sangat belia, yaitu 12 tahun, sudah mulai memikirkan teman-teman perempuan lainnya yang dia melihat bahwa mereka seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk bisa sekolah, bisa membaca, dan lain-lain. Kata kunci dari Kartini di usia 12 ini adalah kepedulian. Bagaimana dia bisa melihat di sekitar dia ada yang bisa dilakukan, yang dia bisa lakukan untuk bisa mengangkat para perempuan. Dan inilah yang juga saya melihat ada ciri-ciri ini pada para perempuan penggerak di Jakarta yang saya sebut dengan istilah ibu-ibu kota. Jadi para perempuan ini, seperti juga Kartini, tidak hanya memikirkan tentang peran domestiknya saja, tapi sudah melampaui dari apa yang menjadi takdir penciptaannya waktu itu ya. Jadi perempuan itu takdir penciptaannya harus ada di rumah, kemudian menjadi ibu itu dia sudah berpikir melampaui itu dengan kepedulian terhadap lingkungannya. Dan inilah yang ada pada ibu-ibu penggerak di Jakarta yang saya temui selama menjalankan tugas sebagai istri gubernur, sebagai ketua tim penggerak PKK, sebagai ketua Dekranasda, dan juga di DKI. Dan tentunya sebagai sosok inspiratif, Kartini ini bisa menjadi salah satu sosok yang kita lihat, yang kita jadi panutan. Jakarta punya banyak sekali Kartini yang tidak hanya berprestasi untuk dirinya sendiri, tetapi juga bisa berdampak untuk lingkungan sekitarnya. Nah, sosok inilah yang kemudian kita sebut dengan ibu-ibu kota. Ibunya ibu kota. Jadi 2 tahun berjalan, Ibu-Ibu Kota Awards telah mengangkat lebih dari 300 cerita aksi hidup baik perempuan penggerak di Jakarta. Gerakannya meliputi berbagai aspek, hanya pendidikan, tapi juga lingkungan, pemberdayaan, kesehatan, kerajinan, dan lain-lain. Bu Tuti juga pernah ikut terlibat di tahun pertama dan bagaimana kisah-kisah di ibu-ibu ini sangat menginspirasi dan membuat hati kita hangat, membuat kita melihat Jakarta menjadi lebih positif, lebih penuh harapan. Dan sebetulnya itu hanya sebagian kecil dari kisah yang kita munculkan. Banyak sekali perempuan-perempuan yang memiliki kepedulian seperti Kartini, melihat lingkungan sekitar dan mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi kita 300 kisah ini dalam 2 tahun ini terangkat, mudah-mudahan semakin banyak dan saya yakin masih banyak lagi. Kalau Jakarta diliputi dengan kisah-kisah inspiratif seperti ini, tentunya kita menjadi lebih semangat, mungkin bahkan rasanya kita kecil sekali kalau kita tidak melakukan sesuatu. Jadi semakin banyak kita bersisa, semakin banyak muncul perempuan-perempuan penggerak di Jakarta. Setiap dari kita sebagai warga Jakarta bisa mengambil peran untuk memunculkan lebih banyak lagi Kartini-Kartini di ibu kota. Seperti itu, Bu Tuti. Luar biasa Ibu, saya mendengarkan apa yang Ibu tadi ceritakan kembali. Ingatan saya itu lalu kembali kepada saat kita melakukan wawancara ya Ibu ya. Hati itu selalu berdesir gitu. Hati itu selalu berdesir, tergerak dan luar biasa menyentuhnya. Dan dibalik semua kisah hidup baik yang terangkat yang 300 ini, tentu ada seorang brilian di dalamnya yang memiliki ide genuine sehingga kisah-kisah aksi hidup baik ini bisa terangkat
yang saat itu saya pikir kami sendiri pun di dalam kedinasan kami belum memiliki artinya inovasi ataupun pemikiran-pemikiran semacam ini, Ibu. Ini luar biasa. Alhamdulillah kami diajak untuk kemudian menyelami relung-relung sudut-sudut ibu kota yang aksi hidup baiknya ini selalu saja Ibu istilahkan dengan aksi hidup baik dalam sepi. Namun luar biasa menciptakan sebuah peradaban ya Ibu ya. Nah Ibu, dari lebih dari 300 kisah yang sudah termunculkan tersebut, tentu saja kalau ditarik benang merahnya ya ada semacam satu benang merah, ada semacam value, ada semacam nilai-nilai yang mana nilai-nilai ini jika kemudian kita melalui forum ini, melalui podcast Saga ini ingin ditularkan kepada yang lainnya, apa sebenarnya lesson learned Ibu yang bisa dipetik dari lebih 300 kisah aksi hidup baik ini, Ibu? Sebetulnya banyak sekali nilai-nilai aksi hidup baik yang bisa kita pelajari sebagai orang tua dari sosok ibu ini. Setiap sosok memiliki pesan dan pembelajaran sendiri yang menyadarkan kita bahwa untuk menjadi perempuan berdaya itu tidak perlu harus besar hal yang dilakukannya. Hal kecil pun bisa berdampak. Bisa dimulai dari hal kecil yang ada di sekeliling kita, dari niat untuk menyelesaikan masalah dan memperbaiki kualitas hidup lingkungan di mana kita tinggal. Saya ingat sekali itu salah satu sosok yang pernah menyampaikan kita tidak perlu kaya untuk bisa berbuat baik kepada orang lain. Jadi bagaimana nilai-nilai semangat, nilai-nilai ketulusan, nilai-nilai bagaimana beliau begitu tanpa pamrih melakukan aksi hidup baik ini tidak dalam konteks what do I get, apa yang saya dapat, tetapi pada konteks membantu orang lain, berharap pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sungguh nilai aksi hidup baik yang kalau kita memilikinya, insya Allah mungkin banyak sekali relawan atau kemudian orang yang bekerja dengan tulus, tentunya akan terasa dampaknya untuk kita semua. Saya bisa mungkin untuk yang beberapa contoh ya aktivitas yang ibu-ibu ini ajarkan. Misalnya Ibu Telda Pangandahen, dia mengajarkan anak-anak untuk mencintai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sedari dini dengan cara yang menyenangkan. Dan ini bukan usaha kecil, artinya dengan ketulusan hatinya dia bisa merangkul anak-anak ini. Kemudian ada Ibu Fahmalia di bidang pendidikan, dia yang bagaimana dia memikirkan guru lainnya agar bisa sekolah. Dikumpulkannya dana dari sumbangan-sumbangan. Bukan dia dulu yang sekolah, tapi didahulukan teman-temannya. Bagaimana hal itu bahwa dirinya itu selfless gitu ya. Kalau kita kan sulit sekali ya kalau ini mikirin apa ya nanti gimana ya kita repot apa gimana gitu. Ini enggak, dia tuh dengan tulus. Bahkan anak-anaknya pun diperlakukan seperti anak sendiri. Dia bawa ke terapi, dia bawa ke bila ada masalah gitu ya dibawa ke dokter, difikirkan kekurangan yang dimilikinya, difikirkan HP-nya kalau lagi daring, kemudian sampai isu keluarga si anak itu pun ditanganinya. Apakah ini bukan sebuah aktivitas yang holistik ya? Artinya semua aspek dia pikirkan dari mulai gurunya, anaknya. Jadi ekosistemnya itu ikut diperhatikan. Ini Ibu Fahmalia. Ada lagi Ibu Nia Umar. Dia mengajak orang tua, terutama ibu, untuk memahami pentingnya menyusui. Ini hal sepele, hal yang sederhana, tapi dikerjakan dengan serius, diikuti dengan ilmu pengetahuan. Ibu Nia Umar ini sampai belajar ke luar negeri tentang ASI eksklusif, agar dia bisa berbagi ilmunya untuk
ibu-ibu di luar sana, harapannya anak-anak itu yang lahir dari perempuan-perempuan di Indonesia, di Jakarta khususnya, bisa mendapatkan hak ASI eksklusifnya dan bisa berkembang dengan optimal. Jadi sesuai dengan minat mereka, tapi dikerjakan dengan tulus, diikuti dengan ilmu, diikuti dengan pengetahuan. Nah, ini kalau dihubungkan lagi dengan Ibu Kartini, Ibu Kartini ini eksposur terhadap pendidikan, eksposur terhadap pengetahuan. Dan inilah yang kemudian membuat dia bisa reflektif dan bisa peduli terhadap orang lain. Bagaimana dia berkenalan dengan teman-teman di Belanda, bagaimana terbukanya perempuan di sana, kesempatan yang terbuka. Kemudian dia reflektif, memikirkan orang-orang yang di sini kok nggak seperti itu. Bagaimana saya bisa melakukan sesuatu untuk mereka. Dan inilah nilai-nilai lesson learned yang harus kita miliki. Exposure, kemudian exposure terhadap dunia luar, kemudian ilmu pengetahuan, kemudian sehingga membuat kita menjadi reflektif, melihat situasi dalam konteks yang lebih besar dan menjadi potret yang besar, kemudian melakukan sesuatu. Jadi berdaya, berkarya, dan berdampak, itu ceritanya. Itu mungkin Bu Tuti yang bisa saya sampaikan. Baik Ibu, luar biasa ya. Ini merinding tuh Bu, dari kaki, tangan, ini bukan dibuat kalau bisa saya buka. Luar biasa dengerinnya tuh sambil merinding saya, luar biasa. Menggetarkan hati, dan saya kira sahabat keluarga dimanapun berada, tadi luar biasa ya, berbagai hal yang telah disampaikan oleh Ibu Ferry Farhati. Nah, sahabat keluarga, untuk sedikit memberikan gambaran suasana ya, suasana ultimate-nya at the end-nya itu kita memiliki semacam perayaan Ibu ya, yakni penyelenggaraan Ibu-Ibu Kota Award yang baru lalu Desember tahun 2020. Berikut ini kita lihat yuk cuplikannya. Barusan kita telah menyaksikan ya flashback penyelenggaraan Ibu-Ibu Kota Award Desember 2020 yang lalu. Jadi ingatan kita terbangkitkan kembali, dan setiap saat ini ingat Ibu-Ibu Kota ini luar biasa. Dan sahabat keluarga, kalau ingin melihat lebih jauh dan lebih detail, lebih dari 300 kisah aksi hidup baik para Ibu-Ibu Kota, silahkan kunjungi Instagramnya Ibu-Ibu Kota. Kemudian ada YouTube-nya juga Ibu-Ibu Kota. Barangkali juga ada media sosial yang lainnya. Ada media sosial lainnya, alamatnya. Barangkali nanti Ibu juga mohon untuk diperkenalkan Ibu ini. Rasanya luar biasa, dan saya yakin
sahabat keluarga dimanapun berada sangat ingin berkenalan, ingin menyaksikan dan membaca, mengetahui lebih dari 300 aksi hidup baik ibu-ibu kota ini. Ibu, setelah kita tadi bersama-sama menyaksikan dan melakukan flashback baik terhadap ibu-ibu kota maupun dengan semangat Ibu Raden Ajeng Kartini. Nah, concern kita kemudian Ibu, ke depan ini Bu, bagaimana kita dapat nih meneruskan, melanjutkan dan mencetak anak-anak baik perempuan maupun anak-anak laki-laki yang memiliki karakter unggul yang telah dicontohkan baik oleh para ibu-ibu kota maupun oleh Ibu Raden Ajeng Kartini itu sendiri. Kiranya pola parenting seperti apa yang dapat diterapkan oleh para sahabat keluarga dimanapun berada agar anak-anak dapat berprestasi, dapat berkarya yang baik, dan juga dapat menjadi anak yang unggul. Gimana ini Bu kira-kira? Kalau kita lihat karakteristik dari Kartini itu kan salah satunya adalah pembelajar. Dia baca buku banyak, dia cerdas dan berwawasan luas. Tadi exposure terhadap dunia luar yang luas, kemudian juga dia pemberani, kemudian juga sangat mandiri. Tapi di sisi lain nilai-nilai kekeluargaannya ada, dia menghormati kedua orang tuanya, dia ikuti apa yang menjadi keinginan orang tuanya. Nah, tentunya peran orang tua juga nggak sedikit ini dalam membentuk seorang Kartini yang pembelajar ini. Selain dari kesempatan pendidikan yang terbuka luas, juga tentunya kebiasaan di rumah yang kemudian membentuk pribadi anak. Dan inilah yang kemudian bisa juga menjadi lesson learn kita sebagai orang tua, yaitu pembelajar, exposure terhadap dunia luar, bagaimana anak diberi kesempatan untuk bertemu dengan banyak orang dan aktivitas, kemudian baca buku yang akhirnya membukakan pikiran anak ini untuk mulai melihat secara lebih luas. Nah, dalam keluarga yang ini tidak ada pembedaan ya antara anak laki-laki dan anak perempuan pola pengasuhannya. Jadi khusus perempuan pola pengasuhannya tidak seperti itu. Jadi intinya nilai-nilai yang harus dimiliki keluarga dalam konteks ini adalah tentunya keterbukaan. Nilainya pertama adalah pembelajar. Orang tuanya sendiri juga harus mau jadi pembelajar. Coba bayangkan, bayi lahir itu sudah kodratnya dia ingin lebih baik dari hari ini ke berikutnya. Secara naluriah mereka itu belajar jalan, belajar bicara, kemudian meningkat terus. Bagaimana anak yang terus berkembang, orang tuanya nggak mau berkembang. Jangan. Jadi orang tua itu harus juga menjadi pembelajar. Kemudian nilai yang kedua adalah visioner. Jadi dalam yang pertama sebetulnya cinta nilainya. Jadi ketika orang tua penuh cinta terhadap anak, tentunya suasana hati, suasana rumah, suasana hubungan antara anak dengan orang tua itu menjadi lebih hangat dan suasananya lebih kondusif untuk menciptakan pembelajar gitu ya. Jadi ada kesempatan, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa tertekan, penuh cinta, penuh kehangatan. Yang mungkin suasana itu harus menjadi nomor satu didahulukan. Tapi banyak sekali kan orang tua yang di pagi hari itu karena banyak hal yang harus dibereskan, terus akhirnya ngomel-ngomel gitu, suasana menjadi tertekan untuk anak-anak. Dan ini yang harus diingat, nilai pertama adalah cinta, kemudian pembelajar, bahwa orang tua pun harus mau menjadi pembelajar, menjadi contoh
anaknya. Kemudian orang tua itu harus visioner. Ya, visioner itu dalam arti dalam setiap langkahnya yang dia pikirkan adalah bagaimana hal ini berdampak kepada anak di masa depan. Kejadian-kejadian kecil yang dialami oleh seorang anak itu sebetulnya membentuk kepribadiannya untuk di masa depan nanti. Kalau orang tua yang visioner, maka ketika dia mau mengingatkan anaknya, ketika dia mau marah nih, kadang ada kejadian yang bikin marah, dia berpikir, dari kejadian ini apa kiranya yang bisa dipelajari oleh anak kita. Bukan hanya pelampiasan emosi, kemudian beres gitu. Jadi seperti kalau saya selalu mencontohkannya dengan kejadian memecahkan barang kesayangan ibunya. Barang kesayangan itu sepertinya kan nggak ada gantinya gitu ya. Tapi apakah kalau orang tua yang visioner dia akan mikir barang itu insya Allah ada gantinya. Tapi emosi anak, mental anak yang kemudian dapat marah dari orang tua itu mungkin akan tergores dan dampaknya akan panjang. Jadi berpikir panjang dalam hal pendidikan anak. Berpikir jauh ke depan dalam hal mendidik anak. Gitu. Kemudian yang keempat adalah hadir. Orang tua harus hadir dalam kehidupan anak-anaknya. Kadang dalam sebuah keluarga, suami istri, dua-duanya bekerja atau salah satu bekerja. Mereka harus kompak, harus menjadi orang tua yang kompak, yang berkomitmen untuk pengasuhan anak. Bagaimana berbagi peran supaya mereka tetap bisa hadir dalam kehidupan anaknya. Kalau saya sendiri, ketika anak-anak masih kecil, alhamdulillah saya mendapat privilege untuk bisa sepenuhnya berada di rumah. Kemudian sambil terus tetap beraktivitas, bisa. Jadi orang tua itu bisa tetap di rumah, bisa berpengaruh di luar, artinya mempunyai dampak seperti ibu-ibu kota gitu ya, melakukan hal-hal untuk kehidupan sekitar, menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk anak kita berkembang di lingkungan. Tapi kehadiran, ya itu juga penting. Mas Anies ini orangnya sibuknya luar biasa, jadi waktu di rumah itu sedikit. Bagaimana sebagai orang tua yang berkomitmen membentuk pengasuhan yang baik untuk anaknya, bukan yang ngomel suami nggak ikut kerja di rumah gitu kan. Biasanya ibu-ibu suka iri tuh kalau ada orang tua yang sibuk, bapak yang sibuk, ibunya ngurusin rumah sendiri, capek sendiri gitu, rasanya nggak adil yang selalu muncul. Tapi kalau kita konteksnya adalah ke depan, bahwa ini untuk anak kita, maka sosok ayah itu marah-marahnya kita harus dihadirkan di mata anak-anak sebagai sosok idola. Jadi kadang kita ada perempuan biasa, bukan ada emosinya gitu ya. Wah ini semua saya yang ngurusin, terasa tidak ada dampak gitu ya. Harusnya dibantuin gitu ya. Baik suami untuk membantu kita sekali, tapi dalam situasi kadang kita emosi, jangan sampai kehadiran ayah tidak nampak dalam kehidupan si anak. Jadi kita punya tanggung jawab sebagai orang tua untuk menjadi orang tua yang kompak di depan anak-anak kita dengan berbagi peran, dan suami pun harus sadar mereka selalu hadir dalam kehidupan keluarga. Kalau itu ada guyonannya Mas Anies nih Bu Titi. Guyonannya itu katanya happy wife, happy life. Happy wife, happy life. Jadi happy mother, happy kids. Nah, jadi kalau semuanya pengen gembira ya tugas si suami nih membahagiakan istrinya. Mesti dicapai sama bapak-bapak ya Bu ya. Jadi itulah intinya bahwa orang tua itu harus kompak, harus mau berbagi peran, saling mengisi kekosongan. Kalaupun dua-duanya bekerja, kemudian gimana caranya supaya anak tidak terbengkalai. Bisa kita di sini, saya di Indonesia ini ada
ada orang tua kita, ada keluarga besar yang bisa ikut terlibat dalam pendidikan anaknya. Kemudian tadi 4 ya, pertama cinta, ya, pembelajar, visioner, kehadiran, dan terakhir adalah jangan lupa religius. Religius ini bukan berarti harus pius atau gimana, tapi ada aktivitas keagamaan yang kita kerjakan secara rutin di rumah. Sholat bersama, kemudian menunjukkan kepada anak kita bahwa ada yang jauh lebih mencintainya dibandingkan kedua orang tuanya, yaitu Allah. Bahwa ada yang sayang sama beliau, yang memperhatikan baik buruk perlakuan kita, yaitu Allah. Jadi ini yang menjadi nilai value bagi anak untuk berpegang pada nilai-nilai hidup baik. Karena apa yang kita kerjakan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 5 nilai tadilah yang kemudian harus ditekankan. Dan alhamdulillah kita sebagai umat Muslim di bulan puasa itu momen untuk training bagi kita untuk bisa berbagi nilai dengan anak-anak kita. Sejak kapan coba kita kan setiap hari pagi biasanya sarapan buru-buru, udah siap mau berangkat kantor dan lain-lain. Tapi sekarang kita diberi waktu sahur untuk bisa berbagi dengan keluarga, ngobrol bersama ayah lengkap di rumah. Kemudian selesai sahur kita sholat subuh bareng. Ini momen yang luar biasa bagi orang tua untuk transfer nilai kepada anak-anaknya. Jadi subuh bisa bareng selama 1 bulan penuh, yang biasanya tidak kadang subuhnya terlambat jadi buru-buru atau gimana, ini subuh selalu makan pagi bersama. Jadi waktu yang panjang selama 1 bulan ini momen yang sangat baik bagi orang tua untuk transfer nilai. Untuk anak-anak kecil terkait dengan puasa misalnya, itu momen belajar kejujuran. Kalau ada anak minta buka ya, kadang masih belum kuat gitu. Kadang kita harus berpikir, apa sih sebetulnya yang diinginkan anak ini? Kita bisa puji loh, anak ini nggak sembunyi-sembunyi kemudian berbuka gitu, tapi bicara sama orang tuanya. Nilai kejujuran, nilai mau menyampaikan pendapatnya, nilai mau menyampaikan apa yang dirasakannya. Jangan kemudian diomelin gitu loh. Dikit lagi, tinggal berapa jam gitu. Tekankan tentang orang tua itu harus bisa melihat secara garis besar dalam mendidik anak. Tidak hanya apa yang ingin dicapai puasa misalnya, tapi di balik itu ada nilai-nilai banyak yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak. Mungkin itu Bu Titi. Luar biasa Ibu, luar biasa. Kemudian terkait dengan pendidikan anak laki dan perempuan, itu tidak ada bedanya tadi saya bilang. Setiap anak unik, setiap anak bisa tumbuh dengan kalau saya bilang kan selalu bagimu ya, bahagiakan, beri gizi yang cukup, dan stimulasi yang tepat. Laki perempuan sama, mereka punya kebutuhan yang sama. Anak-anak itu butuh rasa aman, anak-anak itu butuh batasan yang jelas, anak-anak itu perlu keteraturan dalam hidup, anak-anak itu perlu terlibat dalam keluarga, dan yang paling penting anak-anak perlu ceria dan perlu bahagia. Jadi 5 kebutuhan ini, rasa aman, batasan yang jelas, keteraturan dalam hidup, keterlibatan dalam keluarga, dan bahagia. Itu disediakan oleh orang tua, diiringi dengan 5 nilai tadi, insya Allah anak laki atau anak perempuan sama dalam proses pendidikannya. Kebiasaan sehari-hari untuk menghormati orang tua, apa yang dikerjakan di rumah itu seperti miniatur apa yang akan dia kerjakan di luar rumah. Kebiasaan mencium tangan sebelum pamit kepada orang tua, menghormati orang tua, itu akan tergambarkan, terpotretkan ketika anak di sekolah. Mereka menghormati gurunya. Dan pola di rumah inilah yang menjadi kunci bagaimana anak bisa bersosialisasi. Yang
penting lagi belajar dari Kartini, eksplorasi, bahwa orang tua harus memberi ruang bagi anak untuk melakukan hal-hal yang dalam lingkup usianya. Kalau istilahnya Mas Anies itu, anak itu kalau di usia remaja, usia sekolah itu berenangnya di kolam. Jadi suhunya teratur, ombaknya juga terukur. Nah, ini sebagai tempat untuk belajar yang nantinya mereka akan berenang di lautan yang ombaknya mungkin kita tidak tahu ukurannya, tapi mereka sudah tahu caranya. Kemudian suhunya juga belum tentu dingin terukur, tapi mungkin dingin sekali, tapi anak sudah mulai tahu bagaimana melakukan melewatinya. Jadi gitu Bu. Mungkin beri kesempatan anak mengalami kegagalan, bereksplorasi. Kegagalan itu bukan kesalahan. Kemudian ketika anak diberi kesempatan untuk melakukan hal yang terukur dan dia gagal, itu sebuah proses belajar yang luar biasa. Tapi anak yang kemudian selalu dijaga supaya selalu berhasil oleh orang tuanya, ketika dia merasakan kegagalan, maka akan patah. Jadi beri ruang mereka untuk bereksplorasi, sehingga melakukan kesalahan bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang tidak berprestasi, misalnya tidak menjadi juara, tapi dia sudah berani melakukan ikut berkompetisi, itu sebuah pembelajaran yang luar biasa. Jadi setiap anak unik, setiap anak akan melewati jalan hidupnya, di mana orang tua memberi tanah yang subur bagi mereka untuk berkembang. Itu Bu Tuti mungkin nilai-nilai parenting yang bisa diterapkan pada keluarga-keluarga di Jakarta. Baik Ibu, luar biasa. Sahabat keluarga, kita telah bersama-sama mendengarkan ya. Jadi Ibu Ferry Farhati ini selain sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, Ketua Dekranasda DKI Jakarta, Ketua Yayasan Kanker Indonesia Daerah Jakarta, kemudian juga Bunda PAUD. Lalu jangan lupa ada satu lagi, kenapa kemudian kita terus-menerus merinding ini mendengarkan penjelasan Ibu. Beliau adalah seorang parent educator. Jadi saya kira sahabat keluarga dimanapun berada, saya sangat yakin pasti ketagihan ini ingin mendengar terus ini apa yang dituturkan oleh Ibu yang luar biasa. Kami pun di sini dengan kru, dengan tim Ibu menyimak semua ini, menyimak, mencatat dengan baik dan sebagainya. Banyak hal juga yang pembelajaran lesson learn dari tamu terhormat kami kali ini, Ibu Ferry Farhati. Nah, barangkali ini segmen terakhir, Ibu. Terakhir, kalau nanti sahabat Ibu Kota ini ingin tahu lebih jauh, Ibu, kemana mereka bisa mencari informasi terkait dengan 300 kisah aksi hidup baik ini, Ibu, dan juga bagaimana kiat-kiat selain terakhir tadi yang sudah banyak sekali Ibu jelaskan yang luar biasa, yang para ibu-ibu, para sahabat keluarga, baik ibu-ibu, bapak-bapak, istri, suami, siapapun yang menjadi sahabat keluarga dimanapun berada, ingin kemudian tahu ya kiprah-kiprah yang telah dimunculkan oleh Ibu ini, Bu. Seperti apa, Ibu? Oke. Mungkin kisah-kisah para penggerak ini ibu-ibu kota istilahnya itu bisa kita simak di YouTube channel ya, Ibu-Ibu Kota. Ini banyak sekali kisah-kisah inspiratif yang bisa kita petik, bisa kita pelajari, bisa kita ikuti dan menyenangkan mendengarkan cerita-cerita mereka ini. Ada di YouTube Ibu-Ibu Kota, ada di podcast Cerita Ibu-Ibu Kota, ada juga Instagramnya @Ibu-Ibu Kota, kemudian ada Facebooknya Ibu-Ibu Kota juga, Twitter Ibu-Ibu Kota, juga ada website ibuibukota.id. Jadi kuncinya Ibu-Ibu Kota, Ibu-Ibu Kota. Ibu-Ibu Kota. Ya, jadi nanti akan keluar semua di sana alamat media sosial dan juga alamat YouTube serta podcast.
Terima kasih Ibu atas pencerahannya yang sangat luar biasa. Kami berharap semoga Ibu sehat selalu, terus menginspirasi, dan juga salam hormat untuk Bapak tentunya. Dan terus diberikan kekuatan kesehatan dalam memberikan inspirasi-inspirasi kepada sahabat keluarga dimanapun berada. Nah, sahabat keluarga dimanapun berada, kini tibalah saatnya kita closing untuk podcast ini, di mana beberapa hal yang saya quote tadi dari penjelasan Ibu Ferry Farhati. Ibu Ferry Farhati banyak sekali tadi mengulang-ulang arti kata exposure. Jadi artinya dorongan untuk setiap sahabat keluarga, setiap keluarga untuk memiliki kesempatan exposure ke dunia di luar sana, yang tidak terkungkung di lingkungan yang sempit saja, sehingga wawasan juga menjadi lebih luas, menjadi tolerable, toleransinya menjadi lebih tinggi, kemudian juga menjadi produktif, menjadi bisa menjadi inisiator. Tidak harus diawali dengan kegiatan yang besar, tapi inisiator itu bisa saja diawali dari kegiatan yang kecil dulu. Kecil kemudian bisa menggelinding, membesar seperti bola salju. Dan lagi tadi dari penjelasan Ibu Ferry Farhati, untuk berbuat baik, untuk melakukan aksi hidup baik, tidak harus kaya, tapi ketulusan, keikhlasan yang diperlukan di sana. Lalu kemudian juga kemauan untuk berbagi kepada orang lain, tidak mendahulukan hanya diri sendiri saja, tidak mementingkan hanya diri sendiri saja, tetapi keterbukaan, keikhlasan, dan ketulusan kita untuk berbagi. Yang tadi dicontohkan bagaimana kemudian seorang guru bukan mementingkan pendidikan untuk diri sendiri, tapi teman-teman guru yang lainnya, sambil dikumpulkan dana dan sebagainya, tapi didorong guru-guru yang lain dulu yang disekolahkan. Luar biasa. Kemudian tadi juga ada berbagai tips lagi, sahabat keluarga dimanapun berada, happy wife, happy life. Jangan lupa ini ya, terutama para suami dimanapun berada. Ingat nih, happy wife, happy life, happy mothers, happy kids. Jangan lupa ini tipsnya Pak Anies ya Bapak ya, izin nih diminta untuk kita bagikan kepada para keluarga dimanapun berada dan sahabat keluarga dimanapun berada. Tips ini luar biasa dan mari kita pegang dan juga mari kita jalankan untuk lingkungan keluarga kita masing-masing. Ada 5 poin yang luar biasa, cinta ya. Cinta di atas segalanya. Cinta kepada pencipta kita, cinta kepada keluarga kita, yang kemudian itu dapat mendorong untuk menjadi keluarga pembelajar, keluarga yang visioner, yang hadir. Nih jangan lupa satu lagi ini, jangan pernah ayah itu tidak hadir sesibuk apapun. Ini tadi yang juga saya quote, luar biasa. Dan yang kelima, aktivitas religius di rumah tetap mari kita hadirkan untuk upaya mentransfer nilai-nilai kebaikan dari orang tua kepada anak-anaknya. Luar biasa Ibu, ini banyak sekali pembelajaran dan sudah semua akan kita hadirkan dalam bentuk podcast video yang akan kita siarkan kepada sahabat keluarga dimanapun berada. Mudah-mudahan dapat menjadi edukasi bersama, motivasi dan juga inspirasi. Demikian tadi yang bisa kami sampaikan dan jangan lupa tolong subscribe, like, komen, dan juga share. Dan tolong tinggalkan pesan di komen kami narasumber siapa lagi kiranya untuk podcast kita ke depan ini yang diusulkan oleh para sahabat keluarga. Terima kasih telah bergabung bersama kami para sahabat keluarga dimanapun berada dengan narasumber kita Ibu Ferry Farhati. Terima kasih juga Ibu yang telah mengisi podcast dengan tema Ibu-Ibu Kota Kartini di sudut-sudut Jakarta yang sungguh sangat menginspirasi ini. Pastikan sahabat keluarga untuk terus menyaksikan pembahasan yang menarik dari kami dengan cara menekan tombol lonceng sehingga tidak ketinggalan episode kami berikutnya. Demikian dari kami, sekali lagi terima kasih Ibu Ferry Farhati. Barangkali untuk closing, silakan Ibu menyapa Ibu-Ibu Kota. Terima kasih dan juga para sahabat keluarga. Iya, terima kasih
saya berharap acara ini terus bergulir dan menjadi besar karena saya yakin banyak sekali perempuan di sudut Jakarta yang ingin mendengarkan kisah-kisah inspiratif dan juga belajar dari para narasumber yang nanti ke depan akan diwawancara di podcast Saga ini. Sayang keluarga. Jadi insya Allah akan menjadi sumber inspirasi bagi perempuan, baik itu yang single ataupun yang berkeluarga ya Bu ya. Mudah-mudahan ini yang single, yang calon ibu juga nanti akan mendapatkan perhatian dan narasumber yang bisa membuat mereka, para calon ibu, kemudian calon orang tua bisa ikut mendengarkan. Dan insya Allah kegiatan ini sangat inspiratif, sangat positif, dan mudah-mudahan Ibu Tuti diberi kesehatan terus dan terus berkiprah di Jakarta ini. Amin. Saya banyak belajar dari beliau dan mudah-mudahan ibu-ibu yang lain pun akan banyak belajar. Dan setiap kali berbicara dengan Tuti nanti kesimpulannya pasti keren deh. Jangan lupa dilihat podcast Saga ini. Nanti di ujung selalu akan ada pembelajaran yang bisa kita petik untuk kita terapkan dalam keseharian kita. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya, Bu Tuti. Terima kasih sekali lagi Ibu. Alhamdulillah. Sahabat keluarga, saya Tuti Kusumawati beserta Ibu Ferry Farhati undur diri untuk podcast Saga kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu Ibu.